Selamat hari Minggu bagi kita sekalian, baik jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara tatap muka di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming melalui channel YouTube Gereja Reformasi Indonesia. Hari ini adalah khotbah eksposisi yang terakhir dari surat Yakobus. Ya, tidak terasa kita memasuki sesi yang terakhir dari eksposisi surat Yakobus. Karena itu kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari ujung surat Yakobus. Temanya doa orang benar. Ya, temanya doa orang benar, tapi tentu di dalam perikop ini ada berbagai-bagai hal yang dibahas oleh Yakobus. Kita baca dari Yakobus pasal 5 ayat 12 sampai ayat 20. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Teks yang ada di layar adalah Perjanjian Baru, terjemahan baru yang kedua. Ya, kalau Bapak Ibu pakai terjemahan baru saja, ada beberapa kata yang berbeda namun tidak mengurangi keseluruhan maknanya. Ya, demikian sabda firman Tuhan. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seseorang yang bergembira, baiklah ia bermazmur. Ayat 14. Kalau ada seseorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa lagi dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ayat 19, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seseorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa siapa yang membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari teks yang baru saja kita baca, setidaknya ada 6 hal yang dibahas oleh Yakobus agar jemaat hidup dalam komunitas yang saling membangun. Ya, surat ini ditujukan kepada jemaat Tuhan, ya, bukan hanya kepada pribadi-pribadi tertentu. Karena itu jemaat harus tumbuh di dalam satu komunitas bersama, bukan tumbuh hanya secara individual, tapi secara komunal, secara sebagai satu unit jemaat perlu bertumbuh bersama-sama. Karena itu di bagian penutup dari surat Yakobus ini membahas hal-hal yang sangat praktis yang menjadi kebiasaan beberapa jemaat Tuhan pada saat itu. Ya, jadi secara garis besarnya yang pertama adalah peringatan atas kebiasaan bersumpah. Yang kedua adalah bagaimana sikap saat menderita atau saat bergembira. Yang ketiga, bagaimana sikap saat jatuh sakit. Ya, ini semua hal-hal yang sangat praktis dalam kehidupan
sehari-hari. Kemudian bagaimana berdoa, bagaimana tentang pengakuan dosa, dan yang terakhir tentang penggembalaan terhadap orang-orang tertentu yang tersesat ya di dalam jemaat Tuhan. Ya. Baik, kita langsung membahas bagian yang pertama, yaitu peringatan atas kebiasaan bersumpah. Ya, dikatakan janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau kita membaca sekilas ya, maka kita akan melihat sepertinya bersumpah itu dilarang sama sekali. Tidak boleh bersumpah demi apapun juga. Ya, tidak boleh bersumpah demi apapun juga. Apakah demikian? Sebenarnya tidak, ya. Maksud daripada Yakobus adalah jangan bersumpah dengan sembarangan, ya. Seperti Tuhan mengatakan di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7 dikatakan, janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Menyebut nama Tuhan boleh enggak? Bagus, tetapi jangan menyebut dengan sembarangan. Ya, jangan untuk hal-hal yang tidak perlu disebutkan kita sebutkan. Demikian juga dengan bersumpah. Kalau kita membaca beberapa bagian di dalam Perjanjian Lama, maka ada bagian-bagian di sana yang malah diharuskan untuk bersumpah, ya, apalagi untuk iman, ya, maka kita harus bersumpah setia kepada Tuhan, ya. Di bagian lain itu di Keluaran juga membahas bagaimana ketika seseorang menitipkan, ya, menitipkan hewan ternaknya kepada orang lain. Lalu kalau terjadi sesuatu, maka ya orang itu harus bersumpah atas nama Tuhan. Nah, kalau orang sudah bersumpah, yang mendengarkan sumpahnya itu wajib percaya walaupun dia tidak melihat, ya, maka sumpah itu mengikat, ya. Namun sumpah tidak boleh diucapkan atau dikatakan dengan sembarangan. Karena biasanya orang menggunakan sumpah supaya apa? Supaya pihak yang diajak berbicara atau yang mendengarkan dia bersumpah menjadi percaya, ya. Tetapi sumpah hanya boleh diucapkan untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan, ya. Kalau dalam konteks kekinian dan sejak zaman dulu juga gitu. Kalau kita di pengadilan sebelum kita diambil kesaksian kita, ya kalau sekarang di BAP istilahnya ya, maka harus bersumpah untuk menyatakan hanya yang benar, ya, yang benar-benar diketahui, yang benar-benar disaksikan. Karena itu di pengadilan orang akan diambil sumpahnya, ya. Nah, Rasul Paulus juga sering mengatakan, ya, walaupun dia tidak menggunakan kata sumpah, tetapi di beberapa bagian di Perjanjian Baru, Rasul Paulus juga berulang kali menyebutkan bahwa Tuhan adalah saksi, ya. Orang bersumpah, ya, Rasul Paulus mengucapkan demikian itu seperti juga sumpah bahwa Tuhan adalah saksiku. Aku tidak berdusta. Namun dalam praktek keseharian, ya, kadangkala orang dikit-dikit ngomong sumpah, ya. Padahal itu sama sekali hal yang tidak perlu pakai sumpah, ya. Tapi ada orang tertentu yang kebiasaan, ya. Tadi saya ngelihat tikus kelindes mobil, sumpah, ya. Kadang gitu anak-anak atau anak muda, ya, karena suka membicarakan kata sumpah sehingga sumpah itu di-downgrade, didegradasi, diturunkan maknanya. Ya, padahal sumpah itu sesuatu yang tidak boleh diucapkan dengan sembarangan. Karena itu Yakobus mengatakan jika ya katakanlah ya, jika tidak katakanlah tidak. Kalau kita terbiasa berbicara dengan jujur, apa adanya, maka kita ketika kita berbicara apapun tidak perlu pakai kata sumpah atau swear atau apapun itu, ya, yang
yang plesetan-plesetannya, kadang bilang sumprit, ya pakai istilah-istilah lain, tetapi sama saja. Ya, itu hanya untuk menguatkan dan membuat orang percaya kepada kita. Kalau kita biasa untuk mengatakan hanya yang benar, ya, maka orang akan percaya walaupun kita tidak mengatakan sumpah atas apa yang kita ceritakan, ya. Yang kedua, sikap saat menderita maupun saat bergembira, ya. Ini ada sedikit perbedaan antara terjemahan baru yang versi terbaru, ya, dengan yang sebelumnya yang terjemahan tahun 1974. Ya, bedanya di sini ada kata bermazmur. Kalau di terjemahan sebelumnya hanya dikatakan bernyanyi, ya. Kalau ada seseorang yang menderita, hendaklah ia berdoa. Kalau ada yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Ya, kalau di terjemahan yang paling baru ini dikatakan bermazmur. Dan memang kalau dilihat bahasa aslinya itu adalah tentang menyanyikan mazmur, ya, bukan menyanyikan lagu-lagu yang bukan pujian rohani. Maksudnya adalah menyanyikan nyanyian rohani. Dan di zaman itu orang biasa mengidungkan mazmur, syair-syair mazmur itu dinyanyikan. Ya, sekarang juga banyak lagu-lagu rohani yang syairnya diambil dari mazmur. Apa maksudnya? Maksudnya adalah agar umat Tuhan senantiasa mengingat akan Tuhan di dalam segala keadaan. Ya, harus selalu ingat Tuhan di dalam segala keadaan. Namun memang menarik, ya, kesannya di sini kalau menderita orang itu harusnya berdoa. Ya, kalau gembira dia bermazmur. Nah, pertanyaannya, apakah orang yang menderita cuma boleh berdoa saja, tidak boleh menyanyi? Ya, ngapain kamu nyanyi? Kamu kan lagi menderita. Orang menderita tuh berdoa. Ya, bukan begitu. Ya, bukan begitu. Kita lihat di dalam teks kitab suci di dalam Kisah Rasul 16 ayat 25, di dalam penjara yang mana juga situasinya tidak mengenakan, menyusahkan, membuat menderita, tetapi Paulus dan Silas, ya, bukan hanya berdoa, tetapi juga menyanyi, memuji Tuhan di dalam penderitaan. Kalau kita baca seluruh bagian Mazmur, itu puji-pujiannya luar biasa. Semua jenis pujian ada di situ. Ya, ada nyanyian saat menderita, nyanyian saat bersuka cita, nyanyian saat galau, ya, nyanyian saat berziarah ke Yerusalem. Ada semua jenis nyanyian. Begitu juga di dalam puji-pujian kita kan. Kita juga ada lagu pengakuan dosa. Ya, enggak mungkin itu girang-girang, loncat-loncat, tidak. Maka setiap pujian juga ada gitu. Ada lagu yang hymn, ada lagu yang sendu, ada lagu yang upbeat, yang bersuka cita. Ya, semuanya dibuat lagunya. Ya, maka orang yang bersedih, orang yang menderita juga boleh bernyanyi. Begitu juga sebaliknya, ya. Orang yang bergembira juga bukan hanya menyanyi. Memang kalau lagi gembira nyanyi lebih asik. Ya, kadang enggak dinyanyikan syairnya tapi sambil siul-siul, ya. Bersenandung, ya. Namun orang yang bergembira juga perlu berdoa, ya. Di Alkitab setidaknya Hana dia berdoa kepada Tuhan karena dia begitu bergembira, dia mendapatkan anak di masa tuanya. Tercatat di 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 10. Ya, puji-pujian juga memang biasanya akan dinyanyikan oleh seseorang yang bersuka cita. Ya, di Injil itu ada nyanyian pujian Maria, nyanyian pujian Zakaria, karena begitu bersuka cita atas apa yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan mereka. Yang terpenting adalah ingat Tuhan dalam segala keadaan. Ada orang yang kalau sedang bersedih, dia ingat Tuhan. Tapi ingat Tuhan dan menuduh Tuhan sebagai penyebab penderitaannya. Ya, kalau Tuhan Maha Kasih, kenapa hidup saya susah? Kenapa saya bisa bangkrut di usaha? Kenapa saya gagal dalam pendidikan?
Kenapa saya di ghosting terus sama cowok-cowok yang saya taksir misalnya? Kemana Tuhan? Ya, saya sudah jaga makan, jaga pola istirahat, kok saya bisa sakit juga? Ya, bagaimana ini? Nah, ingat Tuhannya untuk menyalahkan, tidak demikian. Ya, kita harus ingat Tuhan karena selalu ada maksud Tuhan di dalam segala peristiwa. Ingat Ayub, ya. Ayub ketika dia berupaya hidup saleh, ada banyak hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Tetapi Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Ya, dia selalu ingat bahwa Tuhan pasti punya maksud di dalam segala sesuatu. Demikian juga ketika kita bergembira, kita harus ingat Tuhan. Ya, kadangkala kita juga lip service, karena kalau orang Asia, apalagi orang Indonesia, yang ngomong itu harus merendah. Kalau kita ngomong merendah, orang suka. Kalau kita ngomong meninggi, orang gak suka. Walaupun kita merendah bukan karena kita rendah hati. Kita merendah supaya lebih ditinggikan oleh orang lain. Kadangkala seperti itu. Ya, oh ini bukan karena kuat dan gagah saya. Tetapi karena kemurahan Tuhan. Di mulut kita lancar ngomong itu, di hati belum tentu. Bisa jadi di hati, emang saya jago kok. Saya planning begitu detil, begitu rapi. Saya sudah siapkan plan A, plan B, plan C, plan D semua. Ya, maka berhasil. Tapi di mulut kita ngomong semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuat dan hebat saya. Tapi dalam hati saya hebat, saya kuat. Ya, cuman karena SOP-nya harus ngomong begitu. Maka kita berlagak rendah hati. Ya, maka kita perlu memeriksa kebiasaan kita. Biarlah ketika kita mengatakan ini bukan karena saya, ini karena Tuhan, benar-benar keluar dari hati yang paling murni, dari sanubari yang paling dalam. Ya, demikian. Lalu berikutnya, sikap saat sakit. Ya, sikap saat sakit. Dikatakan kalau ada seseorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Nah, ini juga di dalam kehidupan komunitas jemaat. Ada orang-orang yang ditugaskan untuk memperhatikan kehidupan keseharian jemaat. Ya, pada zaman itu pun sudah ada yang namanya penatua. Ya, sudah ada penatua. Maka kalau sakit perlu diinformasikan kepada pengurus gereja. Ya, kalau zaman sekarang ya ada penatua. Bukan berarti penatua itu tukang nyembuhin, bukan. Tetapi agar dilakukan pelawatan. Pelawatan diperhatikan, didoakan, dioleskan dengan minyak. Ya, tetapi ada sebagian yang jadi menggeser tafsiran ini, padahal ini mengoleskan dengan minyak ini sangat natural. Mengoleskan dengan minyak adalah minyak yang mengandung efek-efek medikasi atau yang menyembuhkan. Kalau sekarang kayak minyak tawon, minyak kayu putih, seperti itu. Ya, tetapi ada yang menganggap, oh ini minyak urapan. Ya, jadi kalau ada orang sakit, oles saja minyak urapan, pasti sembuh. Ya, akhirnya terjadi pergeseran intisari makna, bukan minyaknya, tapi doanya yang penting. Ya, kadang orang merasa jadi minyaknya yang diagung-agungkan, padahal tidak demikian. Dan minyak urapan juga bukan untuk mengolesi orang sakit. Minyak urapan itu di Perjanjian Lama digunakan untuk menobatkan seorang raja, maka nabi akan mengurapi kepala atau imam akan mengurapi kepala raja tersebut dengan minyak urapan. Speknya juga udah ditentukan oleh Tuhan di Perjanjian Lama. Jadi penatua kalau sakit beritahukan agar penatua boleh mengunjunginya dan memberikan obat-obatan yang diperlukan ya sekiranya memang cocok. Ya, tapi banyak penyakit yang tidak dijual bebas obatnya, harus ada profesional yang menangani. Tapi ini bukan soal obat, tetapi soal bentuk saling memperhatikan di antara umat Tuhan. Ya, ada orang-orang yang ditugaskan
untuk memperhatikan termasuk jemaat yang sakit. Karena itu di gereja ada pelayanan diakonia. Ada penatua yang membidangi diakonia untuk melayani. Salah satunya orang yang sakit. Supaya apa? Supaya didoakan, supaya dibangunkan. Ya, mungkin didoakan tidak langsung sembuh, tetapi imannya dibangunkan. Dia tetap berharap kepada Tuhan. Walaupun dia makan obat, walaupun dia di treatment oleh tenaga medis. Ya, tetapi sebagai umat Tuhan kita tetap harus melihat bahwa itu hanyalah sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan. Kalau Tuhan tidak berkenan, makan obat pun belum tentu sembuh. Ya, kalau Tuhan berkenan, tidak makan obat pun bisa sembuh. Tetapi jangan mempermainkan Tuhan. Ya, kalau ada obat ya dimakan. Ya, seperti itu. Maka jemaat Tuhan perlu saling memperhatikan. Termasuk kalau ada dosa-dosa yang perlu diakui. Supaya apa? Supaya kita menjadi plong. Ya, supaya karena dosa dikatakan juga dosa seringkali menjadi penghambat doa kita kepada Tuhan. Ya, karena itu berikutnya tentang doa dan pengakuan dosa. Ini saya gabungkan karena saling kait mengait satu dengan yang lain. Dikatakan karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa lagi dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Setidaknya ada beberapa poin yang bisa kita pelajari dari teks yang baru saja kita baca terkait dengan doa dan pengakuan dosa. Ya. Yang pertama dikatakan doa itu harus lahir dari iman. Di ayat ke-15. Ya. Doa bukanlah rapalan mantra yang dihafal. Doa bukanlah kata-kata yang ditata sedemikian rupa sehingga indah didengar telinga, sehingga kedengaran puitis yang mengandung nilai seni yang tinggi. Tidak demikian, tapi doa yang indah boleh juga. Tapi yang penting adalah doa yang lahir dari iman. Ya, doa yang lahir dari iman harus keluar benar-benar dari pengertian yang benar. Ya, maka doa yang benar dari orang yang benar. Wah, ini penting sekali. Ya, karena orang benar belum tentu doanya benar. Jadi banyak bagian firman Tuhan lain dikatakan, kamu tidak menerima karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa, tetapi doa kamu pakai untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya, menggunakan doa seperti mantra yang penting dalam nama Yesus. Klaim, Tuhan harus mengabulkan karena saya berdoa dalam nama Yesus. Tidak demikian. Tentu permohonan, permintaan adalah bagian dari doa. Tetapi bukan itu yang utama. Ya, kalau doa lahir dari iman yang benar dengan motivasi yang benar, maka ketika kita berdoa, ketika kita meminta pun kepada Tuhan, kita tahu apa yang pantas diminta, apa yang tidak pantas diminta. Katakanlah, saya sebagai pendeta, saya berdoa, Tuhan jadikan saya Presiden Indonesia 2024. Ya, paling diketawain sama Tuhan, nggak dijawab. Ya kan? Tuhan pasti jawabnya apa? Kamu mikir dulu lah, kamu minta apa? Ya, gitu. Wow, saya ini penuh iman. Ya penuh iman, tapi doanya salah. Ya, maka penting untuk doa yang benar. Doa harus lahir dari iman. Ya, kemudian doa didasarkan pada pengakuan dosa. Tadi dikatakan di ayat ke-16, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Nah, ini penting. Ya, supaya apa? Supaya di dalam komunitas umat Tuhan tidak ada gontok-gontokan, saling dendam, saling benci. Karena kalau di dalam satu tubuh umat Tuhan itu ada faksi-faksi, ada blok-bloknya tersendiri, maka itu akan menghambat kemajuan pelayanan. Karena itu ketika saling mendoakan, perlu juga saling mengaku
dosa. Supaya apa? Supaya plong, supaya lega. Tidak ada yang menghambat, baik secara spiritual maupun secara mental. Ya, katakanlah kita sedang doa tentang mengampuni, ya, padahal ada musuh besar saya di situ misalnya. Maka kita akan menghindari pokok-pokok itu, kecuali kita memang muka tebal, pura-pura nggak ada apa-apa, lagi gencatan senjata misalnya, ya. Maka tidak demikian yang seharusnya. Harusnya ketika berdoa juga didasarkan pada pengakuan dosa. Kadang kita mau orang lain mengaku dosa, padahal kita sendiri juga banyak dosa. Ya, tapi kalau ada orang yang mengaku dosa, kita senang, ya, karena seolah-olah dia jadi di bawah kita. Padahal tidak demikian. Mengaku dosa itu bukan merendahkan, ya. Mengaku dosa justru menanggalkan beban, ya, sehingga beban itu diambil Tuhan. Ketika kita mengaku dosa, kita serahkan kepada Tuhan. Jadi kita lebih ringan, ya, bukan memberatkan. Tapi banyak di antara kita, kalaupun kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, secara pribadi pun seringkali ada dosa-dosa yang kita sungkan untuk mengakuinya. Walaupun kita tahu, Tuhan pasti tahu, karena Tuhan Maha tahu. Tetapi kita tidak mau menyebutkan dosa secara spesifik, terutama dosa-dosa favorit. Karena kita masih enggan meninggalkan dosa tersebut. Karena dosa yang ini saya masih butuh. Ya, dosa yang ini masih enak, masih bisa dinikmati. Kalau bisa 10 tahun lagi. Ya, maka kita enggan menyebutkan dosa tersebut secara spesifik kepada Tuhan. Walaupun kita tahu bahwa Tuhan tahu. Ya, tapi kita ingin agar Tuhan jangan ikut campur dulu untuk dosa-dosa tertentu. Termasuk dosa-dosa yang paling pribadi, yang orang lain tidak tahu. Ya, maka pengakuan dosa ini penting. Kalau tidak, yang tidak diakui itu akan terus menghantui. Ya, akan membuat kita menjadi tidak lega ketika kita menghadap Tuhan. Ada sangkutan-sangkutan, ya. Nah, kemudian juga doa dinaikkan bukan hanya untuk diri sendiri. Karena itu kalimatnya jelas, saling mendoakan. Kalau saling mendoakan itu bukan doa untuk diri sendiri. Ya, tentu ada doa untuk diri sendiri juga. Masa kita berdoa tidak ada untuk diri sendiri? Ya. Kalau kita belajar dari doa Bapa kami, ada nggak doa untuk diri sendiri? Ada. Ya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, tapi didahului dengan pengagungan kepada Tuhan. Ya, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Lalu permohonan ada 3 pengagungan kepada Tuhan dan ada 3 permintaan. Dan dari 3 permintaan yang bersifat untuk fisik itu hanya 1, yang 2 itu spiritual. Yaitu ampunilah kami akan kesalahan kami, dan yang 1 lagi adalah jauhkanlah kami daripada yang jahat. Ya, jadi doa itu tidak boleh egois. Doa juga untuk orang lain, doa untuk bangsa dan negara. Ya, jadi doa tidak hanya untuk diri sendiri. Kemudian doa diucapkan orang benar, yang benar secara aktif. Nah, maksudnya apa nih? Ya, kalau di terjemahan TB, terjemahan baru itu doa orang benar. Tetapi di terjemahan baru yang kedua ini dikatakan doa orang yang benar. Nah, ini menarik nih. Ya. Kalau doa benar, orang benar itu karena dia dibenarkan, maka dia pasif. Yang membenarkan adalah Tuhan. Kita di dalam keberdosaan kita, Tuhan lebih dahulu membenarkan kita. Maka kita secara status adalah orang benar, sifatnya pasif. Tetapi ketika dikatakan orang yang benar, maka di situ ada keaktifan. Ya, setelah kita dibenarkan, kita tidak boleh lagi berkajang atau berendam, berkubang di dalam dosa. Ya, kita harus menunjukkan identitas kita sebagai orang benar dengan cara hidup benar, dengan cara berkata benar, dengan cara bekerja benar. Ya, maka menarik disebut dengan frase orang yang benar, bukan hanya orang benar. Nah, maka kita periksa hidup kita. Sudah sejauh mana progres perkembangan kita di dalam pengudusan. Ya,
Sudahkah kita meninggalkan banyak hal yang mendukakan hati Tuhan, atau kita masih enggan meninggalkan dosa-dosa kita? Lalu dikatakan doa orang yang benar jika diucapkan dengan yakin, ya, sangat besar kuasanya. Kadang orang berdoa bukan besar kuasanya, besar suaranya, ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Waduh, kalau enggak teriak-teriak, enggak neken-neken, kayaknya Tuhan enggak kaget. Ya, ingin menggoncang surga. Maka kalau doa dalam namanya Yesus itu ngototnya minta ampun, ya, ngototnya minta ampun. Padahal doa orang yang benar dengan yakin tidak mesti besar suaranya, ya, tapi besar kuasanya, ya. Satu, harus sebagai orang benar, yang kedua hidup benar, ya, dan dinaikkan lahir dari iman dan diucapkan dengan yakin. Kadangkala karena kita meyakini sepenuhnya bahwa kedaulatan Tuhanlah yang menentukan, jadi kadang doa tidak dengan yakin, ya. Bahkan kadang doa terkesan mau Tuhan jawab kayak mau enggak kayak orang terserah Tuhan kok, bukan terserah saya. Nah, jangan kita juga terjebak di sisi seperti itu, ya. Tentu kita berdoa harus dengan yakin, walaupun keyakinan kita tidak menentukan, ya. Tapi kalau kita berdoanya aja udah nggak yakin, ya, jangankan Tuhan yang nggak yakin, ya, kita orang yang mendengar doa kita pun nggak yakin. Ini kok dia berdoa kayak nggak yakin bahwa dia doanya benar. Nggak yakin bahwa doanya akan dijawab ya oleh Tuhan. Ya, maka kita perlu juga berdoa dengan yakin. Karena doa bukan hanya tentang kita, bukan hanya tentang Tuhan. Ada orang lain yang mendengarkan doa kita. Ya, bahkan mungkin ada orang yang belum percaya yang melihat kita berdoa. Ya, tentu orang bisa doa dengan yakin kalau apa? Kalau dia sering berdoa. Ya, seperti katakanlah aktor, pemain film, ya, pemain bola, siapapun yang profesional. Kenapa kok dia kayaknya jago banget ya? Nendang tendangan bebas itu kok seperti nggak ada orang yang menjaga, yang menghalangi. Kok enak benar dia nendang, langsung gol. Ya, set. Atau dia acting, dikasih skrip langsung jago. Kenapa? Karena dia sering. Itu sehari-hari kerjaannya. Ya, sebelum dia mencetak gol dari tendangan bebas, dia udah melakukan mungkin ribuan kali. Ya, ribuan kali, karena sering, ya. Maka keyakinan itu juga akan tumbuh dari intensitas, dari frekuensi. Kalau kita jarang berdoa, ya, doanya cuma doa Bapa kami, itu pun diucapkan bersama-sama di gereja misalnya. Maka ketika kita mau berdoa sendiri, apalagi disuruh pimpin doa, ya, kemungkinan besar orang yang tidak mau pimpin doa karena jarang berdoa. Belum tentu juga sih, tapi kemungkinan besar. Ya. Karena apa? Karena tidak membiasakan, maka tidak ada keyakinan. Tidak ada keyakinan. Mari kita rajin-rajin berdoa. Maka kita tidak akan menemui kesulitan yang besar ketika kita berdoa. Kalau grogi gimana? Ya doa lagi, doa lagi, doa lagi. Nanti bisa karena biasa. Ya. Lalu doa dinaikkan dengan tekun. Tadi di ayat ke-17 ke-18 diilustrasikan tentang Elia. Elia itu nabi, tapi dikatakan Elia itu manusia biasa, ya, bukan manusia setengah malaikat. Manusia biasa, walaupun dia nabi. Tetapi dikatakan dia bersungguh-sungguh berdoa, ya. Bersungguh-sungguh berdoa, berdoa dengan keyakinan, menahan hujan, ya. 3 tahun 6 bulan. Waduh. Jakarta udah berapa bulan nih? Nggak hujan. Jangan-jangan ada yang berdoa nih, nahan hujan. Jangan ditahan-tahan ya. Kalau hujan mah hujan aja, tapi doa jangan banjir juga. Ya. Jadi doa harus dinaikkan dengan tekun. Ya, semangat, jangan menyerah. Ya, kadang orang menyerah karena kita maunya begitu doa langsung dijawab Tuhan. Ya, seperti aplikasi real time, transfer, langsung nyampe. Ya, kita maunya begitu. Begitu kita doa Tuhan langsung jawab. Ya, doa enggak seperti itu. Kalau seperti itu tidak akan ada ketekunan, tidak akan ada iman. Ya, karena itu seperti sistem yang otomatis, enggak begitu.
Tuhan punya kepentingan di dalam doa. Karena itu sebenarnya di dalam doa bukan Tuhan yang berubah, kita yang berubah. Ya, kita belajar ketekunan, kita belajar kesabaran, kita belajar tentang kedaulatan Allah. Karena itu tidak mungkin semua doa kita dijawab iya oleh Tuhan, tidak mungkin. Karena itu menunjukkan kita lebih berkuasa daripada Tuhan. Tetapi juga tidak mungkin semua doa kita ditolak oleh Tuhan. Ya, kalau enggak ya kita putus pengharapan dan orang juga akan mencibir kita. Apa itu orang Kristen doa satu pun enggak ada yang diiyakan oleh Tuhan. Ya, enggak beres kali itu orang. Jadi tidak mungkin semua doa diiyakan, tidak mungkin semua doa ditolak oleh Tuhan. Ya, karena tentu doa kita enggak sembarangan. Doa lahir dari iman, kita memilah mana yang perlu didoakan, mana yang tidak perlu. Dan doa-doa yang demikian sangat besar kuasanya. Dan dikatakan ada hasilnya. Ya, sekali lagi doa bukan mengubah kehendak Tuhan, tapi mengubah kita untuk inline, untuk sejalan dengan kehendak Tuhan. Ya, terakhir, penggembalaan terhadap umat yang tersesat. Ayat 19-20. Dikatakan, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seseorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa siapa yang membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Mungkin ada teman kita, anggota keluarga kita yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan imannya, ya, demi jabatan, demi mengejar cinta, ya, demi mengejar harta, dan lain sebagainya. Firman Tuhan ini menggugah kita, mendorong kita. Yuk kita ajak mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, dikatakan apa? Ia akan menyelamatkan jiwa orang itu. Ya, tentu orang bisa bertobat, orang bisa kembali kepada jalan yang benar bukan karena manusia, ya, karena Roh Kudus, ya, yang menggerakkan orang tersebut bisa kembali ke jalan yang benar. Tetapi ini dari perspektif tanggung jawab manusia, bahwa kita punya tanggung jawab moral, apalagi kalau itu anggota keluarga kita. Ya, kalau bukan kita yang paling memikirkan, kalau bukan kita yang paling punya perhatian, concern yang besar terhadap keselamatan jiwa orang-orang terdekat kita, siapa lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Wah, mari kita merenungkan bagian-bagian ini bersama-sama. Setidaknya dalam 1 minggu ke depan, siapa yang muncul di benak kita? Mungkin ada keluarga kita, sahabat kita, ya, yang perlu kita melakukan upaya kesaksian, ya, dengan harapan agar orang itu berbalik dari jalan yang sesat. Atau mungkin dia Kristen, tetapi pemahamannya keliru, ya, pemahamannya keliru. Terutama tentang doa ini. Tentang doa ini ada berbagai-bagai pengajaran tentang doa. Ya, ada yang mengajarkan doa yang menggoncang sorga. Ya, kalau sorga goncang berarti gempa. Belum ada ukuran skala Richter untuk gempa di sorga. Mungkin kita bisa diskusi, ya, membuka ruang-ruang diskusi dengan saudara-saudara kita seiman tapi beda pemahaman, tidak apa-apa. Ya, kita coba berdiskusi dengan harapan agar saudara-saudara seiman juga memiliki pemahaman yang lebih ajak, yang lebih komprehensif, yang lebih kokoh secara bangunan sistematika doktrinal yang ada, supaya apa? Supaya ketat dan tidak saling bertentangan antara satu ajaran dengan ajaran lainnya di dalam bingkai seluruh dogmatika atau ajaran kekristenan. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Kita